Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam IMPA kita kali ini bersama Kakak Kori. Nah, sebelum kita masuk IMPA, yuk kita saat teduh dulu. Silahkan adik-adik yang di rumah, Kakak kasih kesempatan untuk saat teduh. Ya, saat teduhnya selesai. Dan sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Silakan semua yang di rumah bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Happy Yaya, happy Yeye. Sudah siap? Kita nyanyi sama-sama ya. Happy Yaya, happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Yaya, happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik, kita masuk dalam doa pembuka. Silahkan adik-adik tetap berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang penyayang, kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan kami untuk kami bisa bersama-sama dalam IMPA hari ini. Kami mohon berkat-Mu, kasih-Mu senantiasa menyertai IMPA kali ini, hingga semuanya ini dapat berjalan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca pujian Mazmur. Yuk siapkan Alkitabnya. Adik-adik yang di rumah, siapkan Alkitab. Kita akan baca-baca sama-sama pujian Mazmur kali ini ya. Nah, Mazmur kali ini diambil dari Mazmur 95, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Kakak ulang lagi ya. Mazmur 95 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dan pembacaan Mazmur kita kali ini akan dibacakan oleh teman kita, Naomi. Ya, silakan Naomi. Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembala-Nya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Demikianlah bacaan Mazmur kita kali ini. Terima kasih adik Naomi untuk bacaan Mazmurnya. Nah, kita sambut pujian Mazmur kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Hayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manise. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Ya, silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kakak Jane. Silakan Kakak Jane. Shalom adik-adik. Nah, jumpa lagi sama Kak Jen yang hari ini akan membawakan firman Tuhan, mau menceritakan tentang firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Siapin Alkitabnya juga jangan lupa, terus lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu ya Bapa bagi kami semua. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, sebelum kita mulai ke firman, pembacaan firman hari ini, kakak mau tanya adik-adik masih ingat nggak sih
ceritanya tentang minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, ceritanya kemarin itu tentang tekun mengenal Allah. Nah, adik-adik ada yang masih ingat nggak sih ceritanya yang dibawain oleh kakak Vikaris Aldo kemarin diceritain ya? Itu tentang kenapa Tuhan memberikan kita peringatan. Karena Tuhan itu memberikan kita peringatan bukan secara cuma-cuma adik-adik, tapi dia mau mengingatkan kita, bukan maksudnya apalagi kayak kemarin diceritain sama Kak Aldo ya, itu tentang mama papa yang suka marah-marah. Kenapa sih mama papa suka marah-marah? Nah, itu belajar juga dari Tuhan di firman, udah dikasih tahu di Alkitab kita dikasih tahu kalau Allah itu memberikan kita peringatan bukan secara cuma-cuma atau karena kita tidak berbuat apa-apa. Itu Tuhan memberikan kita peringatan karena kita sudah berbuat salah. Kenapa adik-adik dikasih peringatan? Agar kita tidak berbuat salah lagi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Nah, itu tentang firman Tuhan minggu lalu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembacaan firman Tuhan hari ini. Itu terambil di Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai ke 4. Nah, adik-adik dibuka dulu Alkitabnya. Disiapkan dulu dari Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ke 4. Hari ini kita mau kakak mau bercerita tentang temanya tentang patuhi dan lakukan. Nah, hari ini kita dapat bantuan ya dari teman kita Aca untuk membaca firman Tuhan. Nah, untuk adik Aca dipersilakan ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan pencucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk adik Aca yang telah membantu kakak hari ini untuk membacakan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik Aca selanjutnya. Nah, sekarang kakak mau lanjut cerita nih adik-adik. Tadi kan temanya tentang patuhi dan lakukan. Apa sih hubungannya sama firman Tuhan hari ini? Nah, adik-adik udah baca ya tadi. Ada yang masih ingat nggak sih perikopnya tentang apa? Ayo dibuka lagi Alkitabnya. Perikopnya tentang Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Nah, anaknya itu siapa ya kira-kira? Oke, nanti kita mulai cerita lagi ya. Kakak di sini punya gambar nih, sebelah sini. Kira-kira ada yang bisa deskripsiin nggak sih gambarnya tentang apa? Lihat di sebelah sini. Iya, pintar. Gambarnya ini tentang ada banyak anak-anak ya, lagi main, lagi seneng-seneng, lagi cerita-cerita sama temennya. Ada yang main balon, ada yang main segala macem deh. Pokoknya bisa ketemu sama teman-temannya. Seneng dong kalau ketemu teman-temannya ya. Nah, kalau mau tanya adik-adik sekarang ini, gimana sih perasaannya
udah lama nggak pernah ketemu sama temennya di sekolah, nggak pernah ketemu sama gurunya, nggak pernah ketemu kakak layan nih, nggak pernah ikut sekolah minggu. Kadang bosan ya adik-adik ya, pasti bosan karena nggak ada teman ngobrol, temennya itu aja, ketemunya cuma mama papa, kakak adik, paling sepupu-sepupu yang deket ya, jarang ketemu kayak dulu. Beda, kita nggak bisa bermain kayak dulu lagi. Nah, adik-adik kakak juga punya gambar satu lagi nih sebelah sini. Ada siapa aja ya di situ ya? Iya bener, gambarnya ini ada Tuhan Yesus dan juga ada anak-anak kecil. Mereka lagi apa ya kira-kira ya? Iya, itu kayaknya Tuhan Yesus lagi bercerita adik-adik, lagi menceritakan tentang firman Tuhan kepada anak-anak di situ. Kelihatan ya Tuhan Yesus mukanya, raut wajahnya itu tersenyum, gembira, dia menceritakan dengan sangat baik sehingga anak-anaknya di situ senang. Nah, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus mau melakukan itu? Kenapa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, tidak membeda-bedakan kita? Iya adik-adik, karena Tuhan Yesus itu punya tugas nih dari Allah Bapa. Dia diberikan tugas, diberikan perintah untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi juru selamat menyelamatkan seluruh umat manusia. Kira-kira Tuhan Yesus dikasih perintah untuk menjadi juru selamat, Tuhan Yesus mau patuh nggak ya? Gimana menurut adik-adik? Tuhan Yesus patuh nggak ya kepada Allah Bapa? Iya, Tuhan Yesus patuh adik-adik. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, bahkan menyerahkan nyawanya untuk disalibkan untuk menebus dosanya siapa? Dosanya kakak, dosanya adik-adik, dosanya mama papa, dosanya seluruh manusia yang bahkan kita belum ketemu ya sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, mengasihi kita, tidak membeda-bedakan kita, tidak membedakan suku, budaya kita, orangnya tinggi, pendek, gendut, kurus, hitam atau putih, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua, karena itu perintah dari Allah Bapa ya. Nah, adik-adik kita bisa belajar nih, karena tadi temanya kan tentang patuhi dan lakukan. Kita mau contoh dari sikapnya Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita banyak hal. Tuhan Yesus patuh terhadap perintahnya sebagai juru selamat. Dia mau mengasihi kita, kita juga sebaiknya begitu ya, karena kita kan percaya sama Tuhan Yesus. Kita sudah diberikan segala macam sama Tuhan Yesus, diberikan berkat, bisa makan, bisa pakai baju, bisa sekolah, semuanya itu dari Tuhan Yesus, perantaranya melalui mama papa yang sudah bekerja, itu semua dari Tuhan Yesus, segalanya dari Allah Bapa di surga. Nah, kita mau belajar Tuhan Yesus saja bisa patuh loh sama Tuhan, sama Allah Bapa, bisa melakukan segala hal tanpa memperhitungkan, sehingga kita juga sebagai anaknya harus bisa saling mengasihi, saling berbuat baik. Apalagi sekarang nih, kan lagi corona ya, virus di mana-mana. Nah, itu ada perintah dari pemerintah, anjurannya seperti apa adik-adik? Iya, kita juga bisa mematuhi perintah yang ada untuk memakai masker, rajin cuci tangan, dan juga tidak berkumpul dengan banyak-banyak orang. Itu buat siapa? Itu buat kita adik-adik. Jadi kebaikannya juga untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekeliling kita, agar keluarga kita tetap sehat, sehingga nanti bisa-bisa virus ini bisa hilang, kita bisa kembali hidup normal, kita bisa kembali bersekolah, bermain sama teman, seperti tadi gambarnya yang di sebelah sini, seneng kan ngelihat main-main di lapangan, bisa main bola, main basket dan sebagainya, bisa cerita-cerita sama teman, bisa ketemu guru, bisa belajar bareng, nggak capek sekarang kayak harus Zoom aja tiap hari. Kalau nggak ngerti sedikit, orang tua kan belum tentu ngerti. Nah, kita bisa mencontohi Tuhan Yesus dari perbuatan yang sangat kecil. Kita harus patuh terhadap perintah pemerintah saat ini untuk membasmi virus
corona, seperti itu adik-adik. Nah, kakak harap adik-adik semua di rumah bisa menerapkan hidup yang sangat sehat, juga selalu memakai masker, juga rajin cuci tangan ya, agar kita bisa kembali lagi bersama berkumpul di sekolah minggu sama-sama dengan kakak layan maupun adik-adik semua. Nah, untuk firman Tuhannya segitu aja dulu adik-adik ya. Kita sebentar lagi mau doa syafaat. Kakak mau ajak adik-adik untuk doa syafaat, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami, anak-anak-Mu Tuhan, telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, untuk belajar dari kisah Tuhan Yesus ya Bapa, yang mau mengasihi kita, mau melakukan perintah dari Allah Bapa Tuhan yang sungguh tidak mudah Tuhan, menjadi juru selamat bagi kita semua Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami ajarkan dan anak-anak dengarkan hari ini Tuhan bisa menjadi pedoman bagi mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik di rumah agar mereka selalu sehat Tuhan, menjadi anak yang baik, sekolahnya juga baik Tuhan, dan juga kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sekarang mungkin keadaannya sedang tidak sehat. Kiranya Engkau mengangkat segala sakit penyakitnya Tuhan, berikan mereka kesehatan ya Bapa agar bisa kembali ceria Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah bacaan firman yang sudah disampaikan oleh Kakak Jin. Terima kasih Kakak Jin. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Yuk adik-adik siapkan persembahannya. Silakan. Persembahannya nanti bisa dititipkan di mama papa atau masukkan dalam amplop terus dikirim ke gereja. Nah, sambil persembahan dijalankan kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan juru selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan juru selamatku. Saatnya kita akan masuk dalam doa persembahan. Yuk lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk persembahan kali ini yang kami persembahkan untuk-Mu. Kami berharap agar persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menutup impa kita kali ini. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup impa ini dengan nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur karena Engkau telah memimpin IMPA kami kali ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami tahu bahwa Engkau selalu menyertai kami, baik dalam suka maupun dalam duka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup IMPA, yuk semua jongkok dulu ya. Dan kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.